Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati, calon guru penggerak Kabupaten Goa, asal SMA Negeri 10 Goa. Berikut demonstrasi kontekstual praktek coaching. Assalamualaikum Nak Mila, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Kita Bu? Alhamdulillah ini juga baik ya. Ya bisa kita bercerita sekitar 20 sampai 30 menit Nak? Insyaallah Bu bisa. Oke baik ya. Ya jadi akhir-akhir ini Ibu lihat ya, Mila belakangan ini apa ya? Kurang aktif mengikuti pembelajaran selama daring. Padahal kita tahu Mila ini juara kelas, bukan lagi juara kelas ya, tapi juara umum kan. Boleh bercerita sama Ibu Nak? Iya Bu, ada. Saya kayak jenuh Kak belajar dari rumah karena saya rasa lebih cocok untuk belajar di sekolah. Jadi rasanya kayak harus Kak lagi mencocokkan diri dengan keadaan sekarang yang dimana belajar dari rumah. Okay. Jadi intinya Mila kurang nyaman begitu ya? Iya. Okay. Ada permasalahan lain yang mungkin Mila bisa sampaikan ke Ibu? Iya Bu, kalau di rumah itu sedikit terganggu belajarnya. Oke, terganggu pada saat belajar ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Setiap permasalahan kan itu Bu harus ada penyelesaiannya. Saya itu Bu mauku ada solusi bagaimana supaya saya bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik walaupun belajarnya dari rumah. Ya, coba Nak Mila bercerita ke Ibu kegiatan sehari-hari di rumah seperti apa sampai bisa terganggu dalam pelajaran. Kalau pagi kan saya kamu itu jadwalnya daring Bu ya. Hanya saja biasanya orang tua itu minta dibantu untuk hal-hal yang kecil, bahkan biasanya sampai siang. Sedangkan saya juga harus belajar, jadi jam belajarnya jadi terganggu. Oh begitu ya. Jadi Ibu sering minta tolong begitu ya? Iya. Apa Nak Mila sudah komunikasikan ke orang tua terkait masalah kita ini? Pernah Bu, saya bicara sama ibu saya, dia bilang daripada main HP terus scroll TikTok, iya. Lebih baik bantu ibu gitu. Ya, jadi permasalahannya ini kurang nyaman belajar di rumah karena ibu selalu minta tolong begitu ya. Oke baik ya. Memang kita butuh waktu untuk belajar ya. Ya ada orang tua yang memang harus butuh bantuan, memang tidak bisa kita indahkan juga, harus kita bantu orang tua ya. Oke. Ya minta tolong atau dia minta pertolongan yang penting sekali sampai Nak Mila harus bantu kan bagaimana? Kayaknya karena waktu itu saya bilangnya mau belajar, tapi dia lihat lagi santai-santai di main HP. Begitu ya. Jadi mungkin kepercayaannya sedikit berkurang. Oh begitu ya. Jadi ya kayaknya setiap belajar serius pasti curiganya main HP lagi nih. Akhirnya sebentar disuruh A, disuruh B, disuruh C karena pikirannya tidak belajar betulan begitu ya. Oke, jadi Ibu tahu ini sudah permasalahan dari Mila ya. Oke. Terus apa penyebabnya? Itu penyebabnya. Mungkin kan setiap belajar mungkin lagi main HP. Terus ada notif masuk dibalas jadi terganggu lagi belajarnya. Boleh Ibu tahu media sosial yang biasa kita gunakan itu yang bagaimana? Saya aktif di Instagram sama TikTok. Oke, Instagram sama TikTok ya. Ya, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa di zaman now saat ini pasti kita terpengaruh ya dengan TikTok, Instagram dan sebagainya ya.
Di situ apa yang Ananda lakukan di media sosialnya? Kalau di TikTok biasanya bikin video seperti anak-anak zaman sekarang. Kalau di Instagram sekedar di scroll kegiatan sama teman-teman. Oke ya. Ya, terus kalau daring ini kan harus dikontrol di rumah ya. Jadi memang media sosial di zaman sekarang tidak bisa. Paling pada saat Ananda belajar, mungkin begitu belajar muncul pemberitaan ya, sehingga pada saat muncul pemberitaan harus dibuka. Begitu dibuka terlena, akhirnya bertambah ya. Iya. Jadi artinya harus Ananda kontrol bagaimana mengontrol supaya tidak larut dalam media sosial. Itu lah ya. Oke. Coba Nak Mila pikirkan kira-kira apa kira-kira solusi dari permasalahan tak ini? Kayaknya harus Kak belajar untuk bagi waktuku. Jadi di mana jam harus benar-benar fokus belajar, di mana juga saya bisa istirahat sejenak untuk main HP dan sebagainya. Oke, baik ya. Jadi Ibu sampaikan Ibu bisa ambil kesimpulan bahwa Nak Mila ini harus bisa untuk membagi waktu ya. Iya, karena kita tahu kalau Ananda ini di kelas 10 sudah bagus, di kelas 11 lebih mantap. Nah, kelas 12 harus lebih bagus lagi. Nah, bagaimana caranya memperbaiki supaya lebih bagus? Tentu Ananda sendiri yang bisa menentukan apa yang terbaik yang bisa Ananda lakukan supaya bisa keluar dari permasalahan itu. Kan seperti itu, Nak ya? Ya. Oke. Bisa sedikit dijelaskan, Nak? Jadi rencanaku itu mau bikin seperti agenda atau schedule. Jadi kedepannya apa yang mau saya lakukan itu lebih terarah, terjadwal yang mana mau saya kerjakan. Jadi nanti untuk persiapan kuliah itu lebih mantap. Oke. Bisa Nak diperinci lagi rencananya selanjutnya seperti apa? Sepertinya harus Kak lebih konsisten pada diri sendiri. Kemudian minta maaf sama orang tua. Betul. Sama orang tua karena waktu belajar yang dipakai untuk main gadget itu mungkin orang tua sedikit kecewa. Betul sekali. Katanya main HP ya. Oke, jadi langkah yang Nak Mila ambil sudah tepat. Nak Mila akan minta maaf, kemudian atur waktu supaya bisa belajar dengan baik, supaya kembali kepercayaan orang tua, kemudian meningkat lagi prestasi belajar kita ya. Oke. Selain rencana itu ada rencana lain lagi? Mungkin harus lebih meningkatkan cara belajar, fokus dan konsisten. Jadi waktu yang digunakan itu berkreasi dan lain-lainnya. Oke, bagus. Jadi Nak Mila sudah mau berkonsisten untuk membagi waktu, kemudian belajar lebih efektif, lebih fokus pada pembelajaran. Nah, saya rasa kalau kita sudah menentukan solusi dari permasalahan itu, rencananya sudah ada, tinggal kita konsisten saja untuk melanjutkan rencana tersebut supaya permasalahan Ananda ini bisa diselesaikan ya. Jadi apa komitmen Ananda untuk rencana supaya solusinya ini bisa terlaksana? Mungkin harus minta bantuan atau solusi dari orang tua juga untuk membimbing saya ke depannya, Bu. Jadi juga dengan meminta bantuan dengan guru-guru, bertanya dengan pelajaran yang belum dipahami. Oke, betul sekali. Ya, jadi itu sudah bagus ya. Tapi mungkin ada langkah konkret yang bisa Anda lakukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Seperti apa ini? Mungkin seperti membuat schedule, catatan-catatan. Ya. Jadi setiap sudah belajar, catatannya dibaca-baca kembali. Oke, jadi rencana itu Ibu apresiasi ya, sudah sangat luar biasa kalau Anda mau buat schedule, jadwal
kemudian mengulang kembali pembelajaran, ketimbang kita harus main gadget, mending kita buka pelajaran supaya bisa mengingatkan kembali apa yang kita sudah pahami ya. Oke, baik. Ya, semoga Ananda bisa sukses masuk ke perguruan tinggi yang favorit dengan solusi rencana dari solusi yang Ananda permasalahan yang Ananda hadapi saat ini ya. Ibu, amin. Terima kasih saran dan supportnya Ibu. Ya, oke, baik. Ya, jadi sama-sama ya, Ibu sangat peduli dengan kalian semua. Tentunya karena selain saya sebagai pendidik, pembimbing kalian di organisasi juga, pasti kita mau melihat yang terbaik bagaimana caranya nanti bisa menyelesaikan masalah dengan bakat dan potensi yang Anda miliki. Oke, supaya sukses ya. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching yang telah saya lakukan pada salah seorang peserta didik saya di lingkungan sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak.